Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salva Sadetu Sakinah dengan NIM 3411201098 dari kelas DSEB. Di sini saya akan membahas atau mereview dari sebuah buku dengan chapter yang berjudul Finding the Voice of the User. Pendahuluan. Keterlibatan pelanggan adalah faktor penting dalam memberikan perangkat lunak yang sangat baik. Keterlibatan pelanggan merupakan cara terbaik untuk menghindari kesenjangan harapan. Jika pengembang membangun persis seperti yang awalnya diminta pelanggan, mereka mungkin harus membangunnya lagi karena pelanggan sering tidak tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Selain itu, BA mungkin tidak berbicara dengan orang yang tepat atau mengajukan pertanyaan yang Selanjutnya di sini ada tentang kelas pengguna. Kata pengguna sering dikaitkan dengan sistem perangkat lunak, seolah-olah semua pengguna termasuk dalam kelompok monolitik dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Pada kenyataannya, sebagian besar produk dari berbagai ukuran pengguna dengan harapan dan tujuan yang berbeda. Di sini ada klasifikasi dari kelas pengguna. Yang pertama, hak akses atau tingkat keamanan mereka. Yang kedua, tugas yang mereka lakukan selama operasi bisnis mereka. Yang ketiga, fitur yang mereka gunakan. Yang keempat, frekuensi mereka menggunakan produk. Yang kelima, pengalaman domain aplikasi dan keahlian sistem komputer mereka. Dan yang keenam, platform yang akan mereka gunakan. Di sini juga terdapat hierarki kelas pengguna, di mana terdapat stakeholder, customer, kemudian ada other stakeholder, ada direct and indirect user, other customer. Kemudian dari direct and indirect user itu dibagi lagi menjadi favorite user classes, disfavorite user classes, ignore user classes, dan other user classes. Kelas pengguna tertentu bisa lebih penting daripada yang lain untuk proyek tertentu. Kelas pengguna yang disukai adalah mereka yang kepuasannya paling selaras dengan pencapaian tujuan bisnis proyek. Kelas pengguna tidak perlu manusia, mereka juga bisa menjadi agent perangkat lunak yang melakukan layanan atas nama pengguna manusia, seperti bot. Misalnya, alat situs web dengan CAPTCHA yang memvalidasi apakah pengguna adalah manusia yang berusaha memblokir akses yang mengganggu tersebut oleh pengguna yang ingin dihindari. Lalu kita dapat mengidentifikasi kelas pengguna dengan teknik yang berguna untuk memperoleh kelas pengguna itu yaitu kolaborasi yang dikembangkan oleh Ellen Gottes Dinner yang disebut dengan expand the contract. Dimulai dengan bertanya kepada sponsor proyek siapa yang diharapkan untuk menggunakan sistem, penting untuk tidak mengabaikan kelas pengguna yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari ketika seseorang mengeluh bahwa solusi yang disampaikan tidak memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, cari grup dengan kebutuhan serupa yang dapat Anda gabungkan atau perlakukan seperti kelas sebagai utama dengan beberapa subkelas. Contohnya, untuk mengurangi daftar menjadi sekitar 15 atau kurang kelas pengguna yang berbeda. Lalu ada persona pengguna. Persona adalah deskripsi hipotesis yang berfungsi sebagai pengganti untuk sekelompok pengguna yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Persona dapat digunakan untuk membantu dan memahami persyaratan dan merancang pengalaman pengguna agar paling sesuai dengan kebutuhan komunitas tertentu. Persona dapat berfungsi sebagai placeholder ketika BA tidak memiliki perwakilan pengguna yang sebenarnya. Kita dapat menghubungkan dengan perwakilan pengguna. Nah, gambar di pinggir ini mengilustrasikan beberapa jalur komunikasi khas yang menghubungkan suara pengguna ke telinga pengembang. Satu studi kasus menunjukkan bahwa menggunakan lebih banyak berkomunikasi dan berhubungan langsung antara pengembang dan pengguna menyebabkan proyek yang lebih sukses. Komunikasi paling langsung terjadi ketika pengembang dapat berbicara dengan pengguna, yang berarti bahwa pengembang juga melakukan peran analisis bisnis. Seperti dalam permainan anak-anak.
anak-anak, campur tanggal lapisan antara pengguna dan pengembang meningkatkan kemungkinan miskomunikasi dan menunda transmisi. Beberapa lapisan intervensi ini menambah nilai seperti ketika BA yang terampil bekerja dengan pengguna atau peserta lain untuk mengumpulkan, mengevaluasi, memperbaiki, dan mengatur masukan mereka. Di sini ada materi tentang produk champion. Setiap produk champion berfungsi sebagai antarmuka utama antara anggota kelas, pengguna tunggal, dan analisis bisnis proyek. Idealnya, mereka akan menjadi pengguna yang sebenarnya, bukan pengganti seperti sponsor pendanaan, staf pemasaran, manajer pengguna, atau pengembang perangkat lunak yang membayangkan diri mereka sebagai pengguna. Produk champion mengumpulkan persyaratan dari anggota lain dari kelas pengguna yang mereka wakili dan merekonsiliasi inkonsistensi. Pengembangan persyaratan dengan demikian merupakan tanggung jawab bersama dari BA dan pengguna yang dipilih, meskipun BA harus benar-benar menulis dokumen persyaratan. Terdapat produk champion eksternal. Saat mengembangkan perangkat lunak komersial, mungkin sulit untuk menemukan juara produk dari luar perusahaan. Perusahaan yang mengembangkan produk komersial terkadang mengandalkan pakar materi, pelajaran internal, atau konsultan luar untuk berfungsi sebagai pengganti bagi pengguna sebenarnya, yang mungkin tidak dikenal atau sulit untuk terlibat. Jika kita memiliki hubungan kerja yang erat dengan beberapa pelanggan korporat utama, mereka mungkin menyambut kesempatan untuk berpartisipasi dalam persyaratan elicitation. Kemudian di sini ada menjual ide produk. Sebagai pengguna sebenarnya, juara produk membuat keputusan di tingkat persyaratan pengguna dalam batas ruang lingkup yang diberlakukan oleh persyaratan bisnis. Juara produk adalah kontributor utama yang dapat membantu proyek mencapai tujuan bisnisnya. Jika menghadapi penolakan, tunjukkan bahwa keterlibatan pengguna yang tidak memadai adalah penyebab utama kegagalan proyek perangkat lunak. Setiap organisasi memiliki cerita horor tentang sistem baru yang tidak memenuhi kebutuhan pengguna atau gagal memenuhi harapan kegunaan atau kinerja yang tidak disebutkan. Ketika tidak mampu membangun kembali atau membuang sistem yang tidak sesuai karena tidak ada yang mengerti persyaratannya, juara produk menyediakan satu cara untuk mendapatkan masukan pelanggan yang sangat penting secara tepat waktu, bukan di akhir proyek ketika pelanggan kecewa dan pengembang lelah. Terus di sini juga terdapat perangkat produk champion yang harus dihindari. Di antaranya, manajer mengesampingkan keputusan yang dibuat oleh produk champion yang memenuhi syarat dan berwenang. Kemudian terdapat seorang produk champion yang lupa bahwa dia mewakili pelanggan lain dan hanya menyajikan persyaratannya sendiri, tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik. Seorang produk champion yang tidak memiliki visi yang jelas tentang sistem baru mungkin menunda keputusan BA. Pengguna senior mungkin menominasikan pengguna yang kurang berpengalaman sebagai juara karena dia tidak punya waktu untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Nah, di sini ada cara untuk menyelesaikan persyaratan yang bertentangan, di mana ketidaksepakatan antara pengguna individu, cara mengatasinya yaitu produk champion atau pemilik produk yang memutuskan. Kemudian, ketidaksepakatan antara kelas pengguna, cara mengatasinya yaitu kelas pengguna yang disukai mendapat preferensi. Sedangkan segmen pasar, segmen dengan dampak terbesar pada kesuksesan bisnis dapat preferensi. Pelanggan korporat, tujuan bisnis menentukan arah. Pengguna dan manajer pengguna, pemilik produk atau juara produk untuk kelas pengguna memutuskan. Pengembangan dan pelanggan mendapatkan preferensi tetapi selaras dengan tujuan bisnis. Pengembangan pemasaran, di mana pemasaran mendapat preferensi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.